Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Sosiologi Ekonomi Industri, yang terdiri dari Danu Dewantara Aji, Kairunisa Amalia, Milia Arfa Amanda, akan mereview penelitian milik Adnan Husada Putra mengenai peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. Pada tahun 1997 hingga 1998 terjadi sebuah krisis moneter yang menggemparkan perekonomian Indonesia. Selain Indonesia juga terjadi krisis moneter perekonomian di beberapa negara di dunia. Menurut Haryono, perencanaan pembangunan atau development planning adalah suatu bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini terhalang oleh krisis moneter tadi. Dari masa ke masa, ternyata Indonesia telah mengalami perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari stakeholder yang ada. Nah, hal ini melibatkan sebagai bentuk dari pemetaan lingkungan perencanaan. Krisis moneter ini menggemparkan perekonomian sehingga membuat banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena tidak mampu lagi memproduksi jasa yang mereka miliki. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harga bahan baku yang mereka impor. Kemudian, perbankan juga mengalami kerugian karena tidak memiliki permodalan usaha-usaha yang ada. Namun, hal ini membuat UMKM menjadi satu-satunya usaha yang cenderung kian bertambah di saat krisis moneter. Semakin maju suatu negara, maka akan semakin banyak orang yang terdidik. Nah, dari ini pula, pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang oleh wirausahawan karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak hanya mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja. Dengan adanya niat atau keinginan untuk berwirausaha akan menjadi sebuah loncatan, setidaknya sebagai sebuah harapan terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Banyak faktor psikologis yang membentuk sikap negatif masyarakat sehingga mereka kurang berminat terhadap profesi wirausaha. Antara lain sifat agresif, ekspansif, bersaing, egois, tidak jujur, kikir, dan lainnya. Pandangan semacam ini dianut oleh sebagian besar penduduk, sehingga mereka tidak tertarik akan UMKM. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014 terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2017 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Selama ini, UMKM telah memberikan kontribusi pada produk domestik bruto sebesar 57 hingga 60%, dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis moneter yang ada. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan pasca krisis ekonomi tahun tersebut, jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus. Bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Selama tahun 2011 hingga 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemain utama
dan kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Lalu penyediaan lapangan kerja yang terbesar. Kemudian pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penciptaan pasar baru dan sumber inovasi. Serta UMKM juga menyumbangkan dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan 6 pendekatan utama untuk melaksanakan pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia, yakni yang pertama, ada strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau KUMKM dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing KUMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi tinggi, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM tidak berada pada suatu instansi tertentu dan cenderung tersebar pada berbagai instansi. Kedua, ada strategi peningkatan akses KUMKM ke sumber daya produktif. Hal ini bisa dilaksanakan dengan rendahnya produktivitas KUMKM, salah satunya akibat keterbatasan aksesnya kepada sumber daya produktif. Peningkatan akses KUMKM ke sumber daya produktif ini bersifat selektif, yang fungsinya sebagai stimulan bagi KUMKM dan berperan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar sumber daya produktif yang dihadapi KUMKM. Ketiga, ada strategi pengembangan kewirausahaan dan daya saing KUMKM. Kewirausahaan merupakan faktor produksi terpenting untuk meningkatkan daya saing KUMKM dan daya saing ekonomi nasional. Oleh karenanya, hal yang dilakukan diantaranya, pertama, Kementerian Koperasi dan UKM membuat kebijakan wirausaha baru. Kedua, mengembangkan sistem insentif untuk peningkatan kewirausahaan KUMKM yang ada. Selanjutnya, mengembangkan KUMKM yang unggul, kompetitif, dan berbasis teknologi. Yang terakhir, mengembangkan kebijakan produksi bersih. Strategi berikutnya, yang keempat adalah strategi pemantapan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Pengembangan koperasi sejati merupakan salah satu wahana untuk mewujudkan adanya demokrasi ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya diantaranya penyempurnaan undang-undang perkoperasian, meningkatkan administrasi dan pengawasan badan hukum koperasi, pemberian bimbingan, perlindungan, dan kemudahan pada koperasi, perlindungan publik pada kegiatan usaha koperasi. Yang kelima, strateginya adalah pemberdayaan usaha mikro. Usaha mikro sendiri ialah kelompok pelaku usaha terbesar sebanyak 96% di Indonesia. Akan tetapi, mayoritas berpenghasilan rendah bergerak di sektor informal. Bahkan sebagian besar dari mereka masuk kelompok keluarga miskin. Dengan begitu, perlu strategi yang berbeda ataupun khusus yang dilakukan diantaranya pengembangan peranata kelembagaan usaha mikro, kemudian pengembangan lembaga keuangan mikro, serta mendorong pengembangan industri pedesaan. Strategi yang terakhir, yang keenam, yaitu peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat. Bentuk peningkatan sinergi serta partisipasi masyarakat dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan KUMKM. Kemudian peningkatan kapasitas institusi pembinaan dan dunia untuk berpartisipasi di pembangunan KUMKM. Terakhir, pengembangan kelembagaan UMKM. Kemudian metode penelitian dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.
Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jadi deskriptif ini juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Sesuai dengan Adnan Husada Putra 48, permasalahan yang dikemukakan, maka fokus penelitian ini ditekankan pada UMKM di Kabupaten Blora. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Danu. Ya, dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaan memiliki motivasi. Menurut Simatupang, dalam Yuwono 2001, memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama. Kedua, partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama di antara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita. Yang ketiga, partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi. Partisipasi dalam membangun berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Dalam pengembangannya, seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang, tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota. Next. Menurut Slamet 2003, menyatakan bahwa partisipasi Valderma dalam Arsido mencatat ada 3 tradisi konsep partisipasi, terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Dalam artikel ini, saya mengambil contoh kebijakan UMKM pemerintah daerah Kabupaten Blora mengenai peran UMKM dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Blora sendiri. Pemerintah di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dituntut bisa meningkatkan kesejahteraan warganya melalui berbagai upaya dan inovasi. Bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Sehingga hasil produksi dari UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal, tetapi juga di luar daerah dan semakin berkembang. Apalagi dengan didukung pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran produk tidak lagi dibatasi tempat dan waktu. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.